Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa'ti sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Allahumma rahamna bil Qur'an, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yang saya hormati Bapak Dr. Sofyan beserta Ibu dan seluruh keluarga yang saya cintai, sahabat-sahabat saya tim FKN dan mbak-mbak serta ibu-ibu yang dicintai oleh para suaminya. Nah, saya tidak boleh menggabungkan kan, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai gitu. Nah, adegan digabungkan juga maksudnya tentu cinta sebagai saudara sesama muslim. Tapi juga tidak boleh dibalik. Bapak-bapak yang saya cintai dan ibu-ibu yang mencintai saya itu terlalu pede juga gitu ya. Nah, jadi emang gue cinta sama lu, kan gak enak jadinya. Bapak Ibu dan saudara yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi tadi kita masih dibangunkan oleh Allah dengan mata yang masih bisa melihat. Kita dibangunkan oleh Allah dengan telinga yang masih bisa mendengar. Kita dibangunkan oleh Allah dengan hati dan pikiran yang masih bisa membedakan kebaikan dan keburukan, yang haram dan yang halal, madarat dan manfaat, sehingga dengan itu kita layak menyandang sebutan sebagai manusia. Kita bersyukur bahwa kita ini diberikan Islam, disematkan iman, dititipkan sahabat-sahabat orang tua yang senantiasa berusaha dan berharap kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kita bersyukur dengan segala macam kenikmatan yang Allah berikan, yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Karena kalau saya sebutkan nanti sampai materinya selesai, ya hanya tentang syukur saja nanti. Karena semua yang kita pakai, pakaian yang kita kenakan, kendaraan yang kita gunakan, rumah yang kita tempati, istri yang membersamai, anak-anak yang lucu dan menyenangkan, kadang juga bikin bingung dan menjengkelkan. Nah, ini tidak boleh keras-keras karena ada mereka nanti tahu kan nggak enak juga. Kemudian punya sahabat-sahabat seperti ini, semuanya adalah pemberian dari Allah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon maaf pada Mas Triono kemarin berpesan terlalu detail gitu ya, karena itu juga sesuai pengalaman saja. Satu, Mas tolong disiapkan speakernya yang bagus gitu ya. Nah, kemudian kalau ngajak anak-anak tolong disiapkan tempat dan pengalih perhatian bagi mereka gitu ya. Karena semuanya pernah ketemu situasi itu. Tausiah, orangnya banyak, setelah 5 menit speaker mati gitu ya. Oh, itu kalau pas puasa kan lapar gitu ya. Iya, tetap lapar kan, lapar dan haus bersuara keras gitu ya. Itu butuh perjuangan. Tapi kalau dijawabkan pahalanya lebih besar. Nah, pahalanya lebih besar ya tausiah bareng-bareng itu pahalanya lebih besar gitu. Kemudian saya dari kemarin itu
berpikir siapa orang FKM punya rumah di Lakers gitu ya. Katanya kok urung sing krungu saya itu ada ya. Bukan karena bodinya ora pantas itu enggak ya. Memang belum ada yang saya dengar. Siapa ya di tempat apa yang bisa ngadakan itu? Makanya ketika ditanya mau berangkat sendiri apa dijemput Ustaz? Nah, tak tanya lagi, jemputnya pakai apa berarti ya. Karena dulu ada yang nawari gitu jemput pakai motor. Aku tak numpak motor dewa berarti ya. Sama-sama jemput pakai motor karena bermotor sendiri dengan diboncengke itu bagi saya lebih nyaman pakai motor sendiri berarti ya. Karena diboncengke itu enggak stabil berarti ya. Kan kecepatannya harus mengikuti dia berarti ya. Sementara saya pengennya cepat, dia ternyata rally berarti ya. Nah, rally itu betah jangka panjang, jalur lama tapi tidak bisa cepat gitu. Maka saya minta kalau dijemput pakai mobil, mobil apa saja pokoknya mobil gitu ya. Nah, itu saya pilih dijemput dan ternyata benar gitu. Kalau saya pakai motor sendiri ini sudah masalah pertama dadak tekok gitu ya. Dadak tekok satpam berarti ya. Orang mau tausiah kok tanya dulu, Pak nun sewu, nyuwun pirsa, ini mau pengajian di FKAM. Wis tekok ilek ora ngerti sisan berarti ya. FKM apa Pak berarti ya. Wah, kan repot itu berarti ya. Karena tidak dikasih tahu ke tempat siapa kan, misalnya rumah dokter siapa nggak dikasih tahu berarti ya. Nanti aja kan sudah dikasih tahu, lah Bapak ini siapa berarti ya. Repot lagi, harus ninggal KTP lagi berarti ya. Apa benar jangan yang tausiah kalau satpamnya tidak percaya kan nanti. Nah, maka dijemput itu beres, jadi urusannya wis kayak lungguh merem itu tekan berarti ya. Nah, jadi bukan karena ustadznya manja ya berarti ya. Nah, saya bisa naik motor sendiri. Dulu pernah biasa pakai mobil, tapi karena sekarang mobilnya dipinjam yang punya berarti ya. Nah, maka ya saya kembalikan lah ya berarti ya. Sehingga ya alhamdulillah itu ya. Maka setelah ketemu ya, oh ya berarti layak. Baru tadi saya tanya, ini di rumah siapa? Di rumah Dr. Sofyan. Oh, berapa beliau anggota FKM? Beliau donatur FKM itu ya. Ya sudah, oh berarti ya mudah difahami kalau begitulah ya. Sehingga bisa ketemu yang seperti ini. Mohon dibantu Pak Dokter. Kalau sudah ketemu caranya itu biar yang lain bisa punya rumah agak seperti ini itu caranya. Ya, karena ini bagian dari yang bisa lebih mudah untuk bertakwa gitu ya. Ya. Bapak Ibu dan Saudara yang dirahmati oleh Allah ya. Bulan Ramadan itu bulan yang sangat istimewa dan pasti panjenengan semua sudah tahu itu. Tapi di sisi mana keistimewaannya? Mungkin pada beberapa sisi kita perlu menggali informasi, keterangan dari Rasulullah SAW. Kenapa bulan Ramadan disebut sebagai bulan yang istimewa? Satu, di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Saya senang tadi mendengarkan bacaan Al-Quran itu. Syukur bisa lebih lama, lebih 10 menit itu saya lebih senang lagi gitu ya. Jadi saya persiapannya lebih panjang gitu ya. Oh, antum yang baca ya. Dan ketika ada yang baca Quran dan saya tidak menemukan yang saya koreksi, itu saya lebih bahagia gitu ya. Karena tak rungok kayak iki, iki ora ono sing salah. Malah luwih fasih teko aku gitu ya. Nah, berarti paling tidak itu keluaran qiraati gitu ya. Itu syukur lebih dari itu yang kalau Thaqifah tidak tahu saya tadi. Saya juga belajar Thaqifah atau yang belajar ke Ustadz Abu Robani gitu ya. Jadi teman-teman yang lainnya yang ngajinya belum sekualitas dengan beliau, ditingkatkan kemampuannya dan belajar sama beliau tadi ya. Mungkin masih kemarin masih malu-malu, nanti langsung dapat tugas sekarang. Jadi semuanya nanti bergerak merapat ke beliau tadi. Aku diwarai tadi ya. Awas ora gelem marai tadi ya. Karena termasuk kenikmatan, jadi kebahagiaan bisa membaca Al-Quran dengan benar itu dijamin
dijanjikan ma'as safaratil kiramil bararah. Nah, di akhirat kelak derajat di surganya itu tinggi bersama dengan para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang membaca Qur'annya masih ya tak tahu katanya. Masih terbata-bata, masih salah panjang pendek dengung dan jelasnya, pengen panjang keliru pendek, pengen pendek keliru panjang, harusnya dengung palah jelas, harusnya jelas palah dengung, suluh berhenti palah terus, suluh terus palah berhenti, atau kebalik-balik. Bahkan ada dulu donatur, saya dulu pernah di Lazis 10 Salam, itu ada donatur Lazis yang Ustaz, baca Quran itu kok seperti orang itu ya, kayak ikut tantangan terus banyak jebakannya gitu loh tadi. Jadi tahu waduh harus berhenti, jadi harus ini kaget terus saya itu tadi ya. Baru mikir yang satunya lagi salah tadi ya. Nah, itu bagi yang belajar yang masih begitu. Nah, Bapak Ibu, kembali ke keistimewaan bulan Ramadan. Yang pertama, di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Qur'an. Kemudian kenapa istimewa? Ya jelas istimewa. Al-Quran itu sumber dari kehidupan kita. Siapa yang berpegang kepada Al-Quran maka dia tidak akan celaka. Sumber hukum kita yang pertama itu Al-Quran. Yang kedua disebutkan dalam beberapa riwayat dengan redaksi yang berbeda. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufitatis syayatin. Jika datang bulan Ramadan maka dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Hadis ini sangat populer. Dengan redaksi yang berbeda, ada yang menyebutkannya dibuka semua pintu surga dan tidak ada satupun yang tertutup. Kemudian ditutup semua pintu neraka dan tidak ada satupun yang terbuka. Setan-setan dibelenggu. Kemudian penjelasan lanjutannya, ada satu malam di bulan Ramadan itu yang lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik dari 83 atau 84 tahun. Ini keistimewaan yang kedua. Dan bagi orang-orang beriman tidak ada kabar yang lebih menggembirakan, yang lebih membahagiakan, melebihi besarnya kabar ini. Dan ini tidak ada kecuali di bulan Ramadan. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Sehingga dampaknya motivasi, semangat, azam, kekuatan kaum muslimin, orang-orang beriman untuk melakukan kebaikan itu demikian besar. Maka yang sebelumnya tidak puasa, hari ini puasa. Kenapa puasa? Wajib. Enggak puasa, dosa besar. Yang sebelumnya tidak pernah sholat, atau sholatnya masih bolong-bolong, hari ini sholatnya jadi lengkap. Yang sebelumnya sudah lengkap sholatnya, tapi belum berjamaah di masjid, maka di bulan Ramadan ini mereka berusaha berjamaah di masjid, minimal maghrib sama isya. Yang sebelumnya tidak pernah sholat sunnah, hari ini mulai mencoba merasakan piye rasanya sholat qobliyah dan ba'diyah. Setelah dicoba ternyata tambah kesel. Yang sebelumnya tidak pernah qiyamul lail, tidak pernah sholat malam, hari ini berlomba-lomba, bersama-sama, bahkan sekeluarga, anak-anak pun diajak ke masjid dan musola untuk melakukan tarawih bersama. Itu pun sebagiannya masih menambah lagi dengan bangun malam untuk sholat tahajud. Yang sebelumnya jangankan membaca Al-Quran, nyentuh saja tidak pernah. Sejak kapan? Sejak 11 bulan yang lalu. Jadi nyentuh Quran saya tidak pernah. Pernah nyentuh sekali karena melihat ada orang bawa Quran jatuh. Nah itu terus diambilkan. Nah itu nyentuh pertama kali. Sekali saja itu. Tapi di hari ini mereka bukan hanya nyentuh, tapi bolak-balik lembaran-lembaran Al-Quran. Bukan hanya dibalik-balik tok, tapi dibaca. Dan banyak orang yang bersemangat untuk mengkhatamkan Al-Quran.
di bulan Ramadan ini minimal 1 kali. Inilah dampak dari dibukanya pintu surga. Yang biasanya tidak bersedekah pagi, tidak bersedekah sore, yang biasanya tidak kepikiran untuk bersedekah makanan dan minuman, hari ini banyak orang yang termotivasi, mengeluarkan kemampuannya, bahkan sebagiannya memaksa dirinya untuk mampu bersedekah. Karena kalau sedekah nunggu kaya, saya akan sedekah kalau saya sudah punya rumah seperti Dr. Sofyan. Kita suwi berarti ya. Ya kalau tercapai, kalau nyampe mati orang duwe mah kan harus sedekah kan berarti. Maka sedekah itu bukan besarnya tapi persentase. Jadi kalau Dr. Sofyan bisa sedekah sebulan itu 10 juta umpamanya, mungkin selevel sama antum sedekah 100.000 berarti ya. Rasanya loh, ini saya ngira-ngira saja dulu, mohon maaf tadi ya, ngira-ngira tadi ya. Rasanya kira-kira itu kita mengeluarkan 100.000 dengan beliau mengeluarkan 10 juta itu rasanya kira-kira sama. Nah nanti kalau antum dinaikkan jadi 1 juta, beliau jadi 100 juta berarti ya. Itu rasa ndredege itu podo berarti ya. Tapi kalau sedekah diukur dari nominal, beliau mengeluarkan 1 juta, antum 1 juta, ini 1 juta itu cul begitu, kena 1 juta, oleh mikir kan nanti kemeringat tadi ya. Diskusi belum lagi nanti begitu nyampe rumah diunak-unak ke istri gitu ya. Jenengan ke sedekah kan yo nganggo mikir to Mas, yakin ke yo yakin, tapi kuwi duwite sapa kan kudu mok tekokke lho kan. Lha kuwi sing 500 kan duitku to Mas tadi. Kan repot banget itu ya. Sedekah habis itu terus malah bantahan gitu ya. Di bulan Ramadan ini banyak orang yang termotivasi untuk sedekah karena Rasulullah SAW menjanjikan siapa yang memberi makanan berbuka untuk orang-orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala puasa sebanyak orang yang diberi sedekah itu tanpa mereka kehilangan pahalanya. Ini dampak pintu surga itu dibuka. Kemudian dampak dari pintu neraka ditutup dan tidak ada satupun yang terbuka. Maka banyak orang-orang beriman itu yang berhenti berbuat maksiat, minimal dikurangi maksiatnya. Jadi yang sebelumnya nyolong gitu ya, maling gitu ya, ini berhenti Ramadan gitu ya. Yang kemarin-kemarin itu merencanakan dan berhasil korupsi tanpa ketahuan KPK, nah hari ini mudah-mudahan mereka berhenti gitu ya. Kita tidak mencela saja, karena mereka juga bisa jawab, sampai ke orang korupsi kan urung duwe kesempatan. Ya, coba kalau duduk di tempat saya, ketua kok luwih akeh korupsine timbang aku, ya. Itu jawaban sana itu begitu, ya. Mudah-mudahan kita tidak korupsi itu bukan karena tidak dapat kesempatan, tapi tidak dapat kesempatan kemudian tidak berbuat dosa, itu juga kebaikan. Itu juga kebaikan. Karena tidak bisa pula disalahkan yang sana terus, lah saya itu korupsi karena ada kesempatan, itu juga nggak bisa mengelak. Sama seperti laki-laki gagah, ganteng, tubuh atletis itu ya, sekali lirik itu banyak wanita yang ngikuti itu, nah, itu godaannya lebih besar, sehingga dia bisa, istrinya sih satu tapi buka cabang di mana-mana. Nah, ada yang telat ya. Kenapa? Karena potensinya besar, ya, tingginya 180, ya, badannya kayak Elman itu, ya, ganteng, terus duitnya oke, nggak mobil, itu peluang untuk disukai wanita kan sangat besar. Nah, sehingga menahan diri, mencukupkan hanya satu, setia dengan istri, dalam posisi itu beratnya bukan main. Nah, sedang sebaliknya ada laki-laki yang maaf ya, kalau wanita mendekat saja dolungo, ya. Nah, kemudian begitu ngelirik malah dibalang sandal, ya. Kemudian mencoba-coba menggoda, Mbak kok cantik, rasa kakak ngomong, ya. Nah, itu baru menggoda begitu, itu kan jadinya berhenti berbuat dosa. Mau ngajak selingkuh orang sing nanggepi, ya. Pasang status orang sing komen, ya. Kemudian nyedai tanggone malah dolungo, ya. Itu potensi maksiatnya kan berhenti. Nah, orang seperti itu
Walaupun mungkin ada kesedihan, aku kok rono-rono ditolak, tapi kan tetap insya Allah punya pasangan. Dia dijaga oleh Allah dengan tidak diberikan potensi yang berpeluang bisa mengantarkan kepada mudahnya perbuatan dosa. Nah, di bulan Ramadan ini banyak orang-orang beriman, ya, kaum muslimin muslimah yang kebiasaannya berbuat dosa itu dihentikan, minimal dikurangi. Maka hanya ada di bulan Ramadan ibu-ibu yang berkata kepada temannya di pertemuan, di rapat gitu, aja ngomong tanggane, aja gosip. Lha ngapa? Ramadan. Nah, terus sesuk nak Syawal ya. Ya, ini tidak ada ya kalimat lanjutannya, tidak ada. Tapi kalimat ini, gosip sih Ramadan itu saya pernah dengar ya. Tapi yang tambahan sesuk nak Syawal itu ya bercanda aja. Bukan berarti terus bergosip atau ghibah di luar Ramadan boleh, juga tidak. Tapi kalau Ramadan dan tidak Ramadan tidak ada bedanya, nah ini lebih parah. Berarti dia tidak terdampak, dia tidak merasakan dampak apa-apa dengan pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup, dia tidak merubah apa-apa. Bahkan sampai di tempat-tempat, maaf ya, lokalisasi itu kabarnya dulu, ya kabarnya dulu. Saya belum pernah survei, ya. Itu kalau Ramadan itu ya libur, ya. Ramadan libur, mereka juga ikut tarawih, gitu ya. Terus darus, gitu ya. Nanti mungkin ada baca kitab apa begitu. Nanti setelah Ramadan, terima tamu lagi, gitu ya. Nah, ini pekerjaannya, bagiannya Gus Miftah, gitu ya. Biar beliau saja yang menangani, gitu ya. Antum tidak usah coba-coba, karena belum tentu sekuat beliau, gitu ya. Jadi ada wilayah dan bagiannya masing-masing. Walaupun Gus Miftah itu berharap banyak ada orang lain yang mau mengambil bagian seperti yang beliau ambil. Saya dulu pernah agak memandang miring dengan Ustadz ini atau Gus ini, gitu ya. Tapi setelah mau saya coba mendengarkan beberapa keterangannya, tausiahnya, gitu, akhirnya alhamdulillah saya memahami. Walaupun tidak akan mengambil langkah yang sama. Kata beliau, menyapu itu di tempat yang kotor. Nek wis resik napa disaponi, gitu ya. Nah, maka beliau di tempat yang kotor itu nyapu itu maksudnya. Jadi paling tidak walaupun mereka itu tetap judi, tetap mabuk, tetap menerima tamu, tetap berzina gitu, paling tidak mereka pernah mengucapkan syahadat, terus pernah sholat, ya. Muga-muga matine iki pas sholat, ora pas nampa tamu, itu jadi maksudnya begitu, ya. Nah, itu kan tetap kebaikan yang kita tidak bisa mengambilnya. Kemudian setan-setan dibelenggu. Ini menjadikan keterangan sebagian ulama yang dibelenggu itu hanya setan-setan dari golongan jin, itu pun tidak semua. Nah, jadi hanya jin-jin atau setan-setan yang kedurhakaannya itu besar. Nah, jadi kira-kira itu panglima-panglimanya, kemudian komandan peleton, gitu ya, kapten, gitu ya. Nah, itu levelnya itu yang kira-kira yang selevel dan Ramil Kapolsek itu tidak dia, apalagi yang anak buah biasa, kroco-kroco itu, setan-setan kroco itu mereka tetap bebas, gitu ya. Nah, sehingga ketika ada kasus orang kesurupan itu kemudian diruqyah dan diajak ngomong, ditanya, loh kamu kok nggak diborgol, gitu ya. Nah, ini memang tidak semua setan dibelenggu di bulan Ramadan. Wallahu alam, itu menurut keterangan sebagian ulama. Dan ternyata kemarin saya masih bisa mengalami gangguan, gitu ya. Saya mau tidur karena merasa habis tarwih, sudah merasa tarwih, gitu ya. Ngantuk, tidur gitu saja, lupa tidak wudhu, gitu ya. Kemudian dikerjain, gitu ya. Ada yang ngerjain, gitu aja. Tahu-tahu tidak bisa bergerak, tapi saya kok sadar, gitu ya. Nah, itu yang dulu pengalaman sebelum nikah sering dialami. Maka yang sering tindian segera nikah, ya. Nah, karena itu memang ada yang nindi, gitu ya. Nah, tindian itu karena ada yang menindi, gitu ya. Nah, itu ya mereka itu yang sok ngerjani begitu. Ngerti tindian enggak ya, gitu ya? Nah, yang orang Jawa ngerti, gitu ya.
setan dibelenggu, maka godaan atau muslihat atau dorongan dan jebakan mereka itu berkurang sangat besar, sehingga kekuatan kita untuk melakukan kebaikan itu jauh berlipat dibanding sebelum Ramadan. Maka hari-hari ini kan banyak orang yang pegang Al-Quran, masjid-masjid itu seperti tawon, ngaji kabeh gitu ya. Nanti kalau pas selesai turu kabeh juga tadi, karena ngantuk tadi. Tapi penampakan atau suasana orang membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini memang luar biasa. Ba'da subuh baca Quran, nanti duha baca Quran, habis zuhur baca Quran, habis asar baca Quran. Itu di masjid-masjid selalu banyak mudah kita temukan. Pemandangan yang jarang atau bahkan tidak ada sama sekali di luar Ramadan. Karena begitu nanti Idul Fitri itu selesai. Begitu Idul Fitri itu mulai kabeh. Kemudian berganti dengan lontong opor, berganti dengan toples berisi roti, berganti dengan jalan-jalan, bahkan kemudian sholat berjamaah bisa tertinggal dan terlambat. Nah, ini bedanya bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan. Kemudian setiap amal kebaikan itu telah ditentukan pahalanya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali puasa. Allah akan membalas orang yang berpuasa dengan pahala yang tidak terhitung, sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surah Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya pahala orang-orang yang bersabar itu dicukupkan tanpa batas. Maksud dari orang yang bersabar dalam ayat di atas menurut mayoritas ulama adalah orang-orang yang berpuasa. Orang yang bersabar itu diberi pahala tanpa batas. Nah, maksud orang yang bersabar dalam ayat tersebut menurut mayoritas ulama, nah ini menurut keterangan dari Dr. Zain An-Najah, adalah orang yang berpuasa. Maka pahala orang yang berpuasa itu tak terhitung, tidak ada hitungannya. Hal ini dikuatkan dalam sebuah hadis, kullu amal ibni adam yudha'aful hasanatu asyru amthaliha ila sab'i mi'ati dhifin. Qala Allah azza wa jalla illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u sahwatahu wa ta'amahu min ajli. Setiap amal anak Adam dilipat gandakan. Satu kebaikan bisa dilipat gandakan dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, illas saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu khusus untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasan pahalanya. Yada'u sahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena hamba itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya demi mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang berbahagia, ibadah puasa ini sangat istimewa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah sholat itu bukan Allah yang kasih pahala, seolah zakat dan sedekah itu bukan Allah yang kasih pahala, seolah umrah dan haji bukan Allah yang kasih pahala. Semua ibadah Allah yang mampu memberikan balasan pahalanya. Yang punya surga itu hanya Allah. Yang bisa menciptakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu hanya Allah. Semuanya milik Allah. Maka yang akan bisa memberikan balasan kebaikan berlipat ganda dari ibadah hamba-hamba ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa ibadah puasa ini demikian dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena ibadah puasa memang istimewa. Tanpa bermaksud, tanpa boleh meremehkan ibadah yang lain, mari kita ambil, kita telusuri
kita mencoba masuk ke satu dua sisi sehingga bisa menemukan di mana sisi keistimewaannya. Kalau sholat, orang sholat, apalagi kalau bapak sholatnya berjamaah di masjid, potensi terjadinya riya itu cukup besar. Kenapa? Karena kelihatan orang, baru berangkat kelihatan. Tuh nanti ada yang ngomong kayak Pak dokter rajin di masjid, dokter orang, perawat orang rajin di masjid. Oh, Pak, kayak yang masjid mergo dokter, gitu ya. Soalnya urusannya beres, nah aku ki akeh urusan iki Pak, dadi ono wae alasane kan dadi. Tapi siapapun di antara kita yang ke masjid itu potensi riaknya ada. Nanti ketika sudah masuk di masjid duluan lagi, belum ada orang. Nah itu kan setannya masuk itu jadi ujub. Sak masjid gini, nomor siji aku ternyata dadi. Urung ana wong sing teko. Ini beneran paling awal, bukan yang lainnya sudah bubar ya. Karena kadang saya juga pernah ngalami masuk masjid itu kok sepi lagi. Belum adzan Mas. Sampun rampung Pak salate ya. Nah, astagfirullah ya, salate kesuwen ya. Ini datang paling awal duluan ya. Muadzinnya belum datang. Ya Allah. Ternyata sak kampung ini semuanya pada bermaksiat kepada Allah ya. Nah, semua ya aku tok ya. Nah, ini kan potensi ujubnya, puasi takaburnya, potensi nanti sum'ahnya. Nah, begitu datang orang itu apalagi disambut, "Oh, Bapak sudah datang belum?" "Belum, Pak. Saya baru datang." "Wah. Ya, sudah dari tadi." "Nah, baru 5 menit." Masya Allah. Jenengan kok rumahnya paling jauh kok bisa datang paling awal kata. Oh ya itu tergantung niat Pak itu tadi ya. Nah, kalau memang niatnya itu sungguh-sungguh pasti kita akan bisa tadi ya. Nah, makanya belajar Pak tadi ya. Langsung muncul pamernya kan tadi ya. Nah, kemudian nanti ketika kita sholat itu kelihatan orang pada melihat, itu potensi pamernya ada. Apalagi kalau di belakang itu jamaahnya ibu-ibu tanpa satir gitu ya. Nah, kan ada masjid yang tanpa satir atau tanpa hijab atau tanpa pembatas gitu ya. Kelihatan ibu-ibunya muda lagi gitu ya. Nah, kita kan bisa sholatnya agak gimana gitu ya. Jadi 2 rakaat itu biasanya 3 menit, bisa 6 menit gitu ya. Nah, orang rampung-rampung baca doa iftitah Al-Fatihah rampung-rampung kalau kalingan sing mau sapa ya gitu ya. Itu karena kelihatan orang. Begitu pula dengan ibadah, dengan sedekah, zakat. Sedekah itu kelihatan, minimal oleh yang nerima, apalagi ditulis ya. Ini bagiannya petugas memang harus nulis ya. Nah, bagiannya donatur itu menjadi hak mereka. Karena ada sebagian donatur yang tolong saya jangan ditulis Pak. Nah, terus saya kasih nama saja Abdullah gitu ya, hamba Allah gitu ya. Nah, tinggal ngerti gitu nanti ya. Ternyata tidak ditulis itu karena sedekah saya ketahui gitu ya. Nah, nanti kalau pas 1 juta, loh kok belum ditulis kenapa ini Pak ya? Jadi jenengan itu sebagai petugas kami itu yang tertib gitu ya. Nah, yang tertib. Ini kan amanah jadi harus ditulis gitu. Nah, itu berpotensi riya, apalagi dipuji orang. Kalau di masjid dibacakan itu sedekah Pak Dian gitu ya, ini 2 juta gitu ya. Kemudian yang nomor 2 itu Pak Trio 100.000. Wah, oh kadewi lho kacae sing nomor 1 nomor 2 iki 1.900.000 gitu. Nah, itu dadi nomor situ kan dadi ora penak gitu ya. Ketua dodone dadi mengkap-mengkap gitu ya. Pasnya dadi sesak gitu dadi ya. Engko mlaku metu seperti dilihat banyak orang gitu. Padahal ya ora dadi ya. Tapi itulah, kita itu tidak akan pernah dibiarkan berlalu begitu saja oleh syaitan dengan amal-amal kebaikan kita. Maka ikhlas itu dibutuhkan sebelum, ketika beramal, dan setelah beramal, bahkan sampai mati. Bahkan sampai mati. Dan disitulah ujiannya. Dan dengan itulah kita dipahalai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umroh dan haji, itu lebih parah lagi. Haji berangkat diantar 10 mobil gitu ya. Apalagi yang dari kampung itu ya, orang yang mau mengalap berkah
saiki urung iso mangkat kaji, ngeterke sik wong kaji, muga-muga sesuk dadi sing diterke kan. Nah, prinsipnya kan begitu. Nah, saiki ngeterke, ndongake wong mangkat kaji, muga-muga sesuk bisa menjadi orang yang diantarkan. Nah, berangkat diantar, pulang disambut. Setelah itu diadakan pengajian. Bagi-bagi oleh-oleh dan hadiah yang datang 100 orang. Habis itu dipanggil Pak Haji dan Ibu Hajah. Nah, bayangkan, rasakan bagaimana sulitnya menjaga ikhlas itu. Susah menjaga ikhlas itu. Jadi kalau nanti dipanggil Pak Haji, kan memang rasanya berbeda itu. Wong belum haji dipanggil Pak Haji aja senang, berarti ya. Nah, apalagi memang sudah haji. Nah, bahkan pernah ada, yang ini serius, saya tidak berbohong, itu ada di sebuah kampung. Ya. Itu yang orang menyebut dirinya itu ya Pak Haji. Nah, sini melu Pak Haji, ini melu Pak Haji. Nah, menyebut dirinya itu Pak Haji, tadi ya. Nah, kadang ada yang itu di TV itu tanya itu dari siapa? Dari Haji Khalid Winandar. Nah, itu kan menyebut dirinya itu Haji. Karena memang itu membanggakan gitu ya. Ini oleh-oleh dan tinggalan dari penjajah Belanda gitu ya. Untuk menandai orang-orang yang sudah pada haji gitu ya. Karena orang yang sudah haji itu ketemu dengan kaum muslimin dari seluruh dunia, itu berpotensi pikirannya menjadi maju, kemudian muncul keberanian untuk melawan. Nah, maka ditandai, dikasih sebutan itu, ben ketok di mana. Apakah haram? Enggak juga. Orang sana itu askar juga manggil haji, haja. Ajorono itu maksudnya, jangan ke sana. Kalau ada yang itu yang mau mendekat-dekat ke makam Nabi, kemudian mau nyentuh-nyentuh, nangis-nangis di situ lama-lama kan, haji haram. Nah, itu askarnya itu begitu, haji haram, suruh jalan terus. Maksudnya gantian liyane lho, sing ngantri ki pirang-pirang ya. Nuruti wong siji nangis nunggu ora rampung-rampung ngono kemudian nangis meneh ya. Bahwa kita merasakan keharuan bisa mendekat ke makam Nabi, ya itu seharusnya memang begitu. Normalnya begitu. Kalau kita tidak merasakan apa-apa lewat di situ, padahal di situ dikuburkan jasad paling mulia di seluruh dunia, ya berarti memang ada sesuatu yang pada diri kita yang harus banyak dikoreksi. Nah, kerinduan kita, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW itu menjadikan dekat saja itu ada rasa yang berbeda. Dan banyak orang yang mendekat saja itu nangis. Nah, kenapa? Rindu, kangen, pengen bertemu, pengen menjabat tangannya, so, bisa mencuci kaki beliau itu, bisa memeluk beliau itu luar biasa. Dan di antara tanda keimanan seseorang itu ya rindu, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau nuruti itu suasana keharuan setiap orang, nah ya jadi masalah. Maka oleh askar nanti disuruh jalan. Nah, haji dan umrah godaannya lebih besar lagi. Nah, ibadah puasa ini berbeda. Ibadah puasa itu ya setelah saya cari-cari, tak coba rasakan gitu, kelihatannya mungkin salah satu atau mungkin satu-satunya ibadah yang susah dipamerkan. Kan tidak ada yang nulis di sini aku poso, itu ora ono ya. Nah, pasukan orang-orang yang berpuasa itu ora ono ya. Anane itu ya relawan FKM gitu ya nanti. Ya. Tidak ada, yang dipanggil Mas Ramadan, namanya Ramadan ya, nanti Pak puasa nggak ada. Ibadah puasa itu menjadi ibadah yang rahasia antara seorang hamba dengan Allah sebagai Rabb-nya. Kalau yang lainnya kelihatan, nah, puasa itu rahasia. Jadi kalau ibadah yang lain itu kecampur dengan senang dilihat oleh manusia, itu sehingga ibadahnya bisa jalan. Potensi dilihat manusia besar, sedangkan puasa itu tidak kelihatan manusia. Sehingga kalau tidak ada keyakinan atau tidak kuat keikhlasannya, maka seseorang memilih tidak berpuasa. Kemarin ada yang cerita, ada suami muda begitu, yang kalau di rumah itu ikut sahur, kalau sore ya ikut buka, tapi begitu nyampe di tempat kerja makan siang dia.
Artinya dia memilih tidak berpuasa. Kenapa? Karena puasa tidak bisa dipamerkan. Dia hanya takut sama pekewo sama istrinya, malu sama anak-anaknya saja. Maka orang yang berpuasa itu tidak akan secara sengaja. Kumurnya ketika wudhu yang biasanya dikeluarkan 100%, ini hanya dikeluarkan 70%, ya. Yang 30 untuk simpenan. Nanti sambil menuju ke masjid disesepi sidik-sidik kan ora ketoro, ya. Nah, itu setiap kita bisa melakukan. Bahkan orang di sebelah kita yang wudhu bareng dengan kita itu tidak ngerti. Andai kan sama-sama melakukan, itu podo-podo orang ngerti, ya. Nah, paling ngomong batin tok, paling ngomong iki kaya aku ya, ya. Kita wudhunya kok orang rampung-rampung, ya. Tapi itu tidak kita lakukan. Nah, kenapa tidak dilakukan? Karena kita yakin Allah melihat, kita yakin Allah mengawasi kita. Bahkan keyakinan ini sudah melekat pada diri anak-anak kita. Di usia 10 tahun, 12 tahun yang sudah mampu, sudah kuat berpuasa sampai maghrib, itu sudah ada keyakinan ini. Bahkan sebagiannya karena kekhawatiran yang agak berlebihan itu habis wudhu jadinya ida itu, ya. Ida karo idu, ya. Meludah, kebanyakan meludah. Kenapa? Karena khawatir ada air yang masuk ke kerongkongan. Padahal mestinya tidak perlu begitu. Ya 1-2 kali saja. Setelah itu, setelah keluar dari tempat wudhu ya sudah selesai, ya. Jangan nyampe di masjid meludah lagi, ya. Nanti ini apalagi meludahnya tidak keluar, ini nyerempet ke tiang masjid, ke mana dinding, ke jendela masjid begitu, nanti menjadi pemandangan yang tidak bagus, ya. Jadi sensasi dingin bekas air wudhu, bekas kumur itu tidak membatalkan puasa. Asal ketika berkumur itu yang dikeluarkan ya 100% persis perlakuan kita ketika kita tidak puasa. Nah, jadi kalau pas tidak puasa, wudhu itu selesai 1 menit, pas puasa ya 1 menit. Nah, jadi tidak ada unsur lain, ya. Tidak ada modus yang lain, ya. Ya standar saja. Pas wudhu dia sebelum puasa ya biasa, kumurnya ya biasa. Nah, tapi untuk istinsak itu diperintahkan, dianjurkan untuk disederhanakan. Jadi wudhu itu berkumur itu sunnahnya sampai ke tenggorokan, jadi sedikit dinaikkan begini begitu sampai mungkin sebagiannya ada yang tertelan, itu kalau tidak puasa bagus, ya. Termasuk istinsak, menghirup air ke hidung itu sampai mentok ke sini, kemudian terasa pengar dan teng di sini itu, nah itu kalau tidak puasa itu bagus, ya. Kemudian dikeluarkan dengan hentakan yang keras, itu jika ada jin-jin yang manggon di situ, nah itu bisa ikut keluar, ya. Apa jin manggon di situ, Pak? Nah, barangkali saja, ya. Karena dia bisa tinggal di mana-mana. Nah, hidung termasuk salah satu tempat yang dia juga suka, ya. Tak urak-urak orang langsung metu ya Pak. Jadi memang dia tidak berwujud seperti kita, ya. Jadi kalau mengalir di aliran darah itu ya tidak berwujud seperti kita. Sehingga ketika dia keluar dari muntah atau sendawa, ya tidak keto ditangkap set gitu ya, dia tidak ketangkap apa-apanya, ya. Memang dia tidak seperti kita. Nah, jadi wudhu itu tetap seperti biasa, istinsaknya yang disederhanakan sedikit saja. Nah, kemudian sensasi dingin bekas wudhu itu tidak membatalkan puasa, karena itu dihitung ya bagian dari ludah saja, ya. Allah alam bisawab. Nah, inilah puasa. Kenapa istimewa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan pahala yang istimewa pula. Kalau seorang pimpinan perusahaan menginformasikan siapa yang bisa kerja dari pagi jam 8 sampai selesai jam 5 setiap hari selama 1 bulan, maka dia akan mendapatkan gaji UMK, ya, 2.500.000 rupiah, ya. Nah, tapi siapa yang bisa mengerjakan tugas dari saya ini untuk dikirim ke Papua, ya,
selama 1 bulan, kemudian bisa menyelesaikan misi yang ditugaskan oleh perusahaan, maka akan diberikan hadiah istimewa yang bentuknya dirahasiakan dan akan diberikan pada saat silaturahmi besar seluruh halal bihalal seluruh pimpinan dan karyawan perusahaan. Maka tentu kita membayangkan hadiah yang dirahasiakan itu lebih istimewa daripada gaji UMK. Seperti pula kalau suami merencanakan memberi hadiah kepada istrinya. Kalau hadiahnya itu hanya sandal jepit, gitu ya, payung, gitu ya, paling belikan itu saja. Mah, alhamdulillah ini ada hadiah, gitu ya. Apa? Ya, gitu ya. Nah ini katanya payung. Dapat dari mana payungnya? Ya untuk hadiah sekalian nih, katanya. Dapat hadiah dari mungkin pimpinan FKM pas ada orang sedekah payung, ya. Kemudian timnya bagian dari yang layak mendapatkan dikasih atau dihadiahkan untuk istri. Tapi kalau hadiahnya itu emas 10 gram, katanya. Ini saya ngukur saya loh ya, ini ngukur saya. Bagi dokter 10 gram ini apa tadi ya? Kita beli emas 10 gram itu kan rada serius gitu ya. Ya jane duitnya ki ono, tapi kan kebutuhannya ki luwih ono gitu ya. Nanti duit 5 juta ki ono lah, cuman kebutuhannya ki 6 ya piye ya. Ki bayar SPP anak pertama, kedua, ketiga, lah itu wis entek oke gitu ya. Nanti bayar listrik, bayar ini, kontrakan, macam-macam kan. Jadi ini kurang 1 juta tatat ya. Nah, kan jadinya nggak jadi beli emas katanya. Makanya istri kan jarang dapat hadiah kan katanya. Nah, saya tahu dari mana? Saya tahu dari istri saya katanya. Nah, jarang dapat hadiah katanya. Ya. Padahal memberi hadiah itu kepada orang lain saja itu dianjurkan, apalagi kepada istri, ya. Nah gitu loh, tausiah itu yang kayak begini kan, kata sebelah sana, ya. Nah itu masa hadiah dari dulu kembang terus, ya. Kembang itu dulu waktu belum menikah, ya. Jadi ya kembang tapi yang dalamnya itu ada cincinnya, gitu, ada permatanya begitu, ya. Nah maka harus berjuang lebih keras lagi. Nah kalau hadiahnya itu berlian atau emas 10 gram tadi itu mesti dirahasiakan. Nah, Mama, Mi, ya, alhamdulillah ya. Ini insya Allah bulan depan aku akan berikan hadiah buat kamu. Apa Bi? Besok saja ya. Gayanya serius gitu ya. Besok saja. Apa tuh tadi? Nanti kalau sebutkan sekarang kan tidak surprise tadi ya. Besok saja. Itu istri jadi susah tidur ya, ngiling-ngiling hadiah terus itu apa dia ya. Nek ngomong kudu sida lho ya. Harus itu ya tadi. Saya itu membaca tulisan di kampus Unisula itu di tangga itu ada tulisan bagus sekali. Janji itu harus ditepati meskipun resikonya harus terlepas kepala. Wah ini luar biasa ya. Nggak tahu lupa itu perkataan siapa itu. Mestinya ini lebih layak dipegangi oleh orang beriman. Gitu ya. Janji karena ingkar janji itu tanda munafik kan. Janji meleset itu tanda munafik. Jangan sembarangan loh itu. Termasuk yang ringan. Gitu ya. Pertemuan jam 9, toko jam 10. Itu nek 1-2 kali. Nek seminggu pengen telu, ya, telat rutin telat itu berbahaya loh itu, ya. Jangan dianggap sepele itu ya. Nah, termasuk ngomong ke istri ke anak, nanti pulang jam berapa? 9, ya. Mulai 10, ya. Sesuk meneh tengah 10, mulai setengah 11, ya. Terus begitu telat terus itu hati-hati itu ditandai anak loh. Itu. Lu kok tahu? Saya juga pernah soalnya. Pernah. Yang enak tuh cerita pengalaman. Makanya saya sudah tidak mengulang. Nah, karena telat setengah jam, sampai telat 1/4 jam itu bagi anak saya yang ngerti jam tetap telat. Maka sejak itu setelah saya melihat gelagat itu mulai menandai, saya pakai ya strategi lah ya. Tapi mau kemana? Pengajian. Pulangnya jam berapa? Belum tahu.
Loh kok enggak tahu, Pik? Nah, ya kan Abi belum tahu nanti bisa nyampe rumah jam berapa. Tapi selesai pengajiannya jam 9. Terus dari jam 9 itu dari tempat pengajiannya menempuh perjalanan menuju rumah. Mudah-mudahan jam 10 sudah nyampe rumah. Tapi Abi tidak tahu apakah jam 10 bisa nyampe rumah apa tidak. Nah, berarti dawa keterangannya daerah sembantah ya. Nah, nanti begitu datang lagi, loh kok jam 10 kok baru pulang? Kamu lupa ya, Abi tadi bilang apa kan? Nah, ini memang jadwalnya ya jam segini ini. Alhamdulillah bisa nyampe rumah. Jadi sekarang sudah tidak pernah tanya jam. Nah, karena wis ngerti jawabannya, tidak tahu ya, belum tahu ya. Hati-hati ya. Nah, intinya tidak boleh ditangkap pada pikiran dan benak anak bahwa kita itu bohong. Yang kalau sampai disimpulkan, Abi kita rajin masjid, jenggotan, jebule ngapusinan kan rapi enak gitu ya. Nah, ketika seorang suami menyiapkan hadiah istimewa, maka dia akan dirahasiakan. Nah, ketika momennya itu benar-benar hadir, maka hadiah itu begitu diserahkan, kontak beserta BPKB-nya. Ini motor yang selama ini istri hanya pakai motor, orang siapkan ya bekas ya, siapkan bekas. Kemudian di satu hari itu diberikan hadiah baru. Nah, ini benar-benar kejutan. Nah, setelah itu kemudian istri bilang, Mas, sekarang kalau mau menikah lagi tidak apa-apa. Ya, sudah kelihatan bukti jenengan bertanggung jawab ya. Oh, jadi kemudian ke orang ketok hadiah ya. Ini umpamanya loh Pak. Sini saya tidak suka Ustadz ya. Ya gantian satu-satu lah ya. Jadi puasa itu kenapa istimewa bagi Allah? Ya, karena menjadi ibadah yang rahasia, sehingga balasannya itu tidak disebutkan. Walaupun hakikat pahala itu selalu kembali kepada kaidah mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah terlintas di hati dan pikiran manusia. Nikmatnya surga dan dahsyatnya neraka itu tidak pernah kepikiran oleh manusia. Jadi kalau kepikiran pasti bukan surga, kalau kepikiran pasti bukan neraka. Nah, kabar-kabar yang diberikan oleh Allah di surga itu ada dipan-dipannya, kemudian mereka duduk saling berbincang-bincang, kemudian ada gelas-gelas yang dibawa oleh para dayang-dayang, itu gambaran. Hakikatnya hanya Allah yang maha tahu. Kemudian ada gambaran lagi yang disebutkan dalam hadis. Sebuah rumah di surga itu panjang dan lebarnya 60 mil. Ini yang hadis yang pernah saya baca. Kemudian kalau saya pernah mendengar Ustadz akhir zaman itu siapa? Ustadz Ali Zulkifli Muhammad Ali. Nah, semoga Allah menjaga beliau. Beliau membaca hadis bukan 60 tapi 70 mil. Nah, 60 mil itu sudah saya hitung kira-kira 100 kilo. Nah, jenengan ikut saja, timbang kesuwen aku minta ngitung ya. Jadi kira-kira 100 kilo. Nah, 100 kilo itu Semarang Solo yang tidak lewat tol ya. Nah, tidak lewat tol itu Semarang Solo, Gunung Pati Solo. Saya sudah ngukur dulu pakai motor ya. Nah, itu 100 kilo. Jadi sebuah rumah di surga itu panjangnya Semarang Solo, lebarnya Semarang Solo. Nah, bayangkan pi ngepele gitu ya. Nah, ngopal, ngerusui sawang, nyekleke saklar gitu ada. Nah, itu kalau pikirannya pakai pikiran dunia. Tapi kalau yang dipakai itu kebesaran Allah, ya biar Allah yang ngurusi, itu bagian wilayah, bukan bagian wilayah kita. Nah, di surga nanti kita sudah tidak diperintahkan apa-apa. Nanti ya sholat sudah tidak, nanti ya kon maca Quran ki ya wis ora, nanti ya kon poso pemeneh itu wis ora, nanti nah, di surga jek poso, nah masih menderita lagi kan nanti. Dikelilingi bidadari cantik kok kon poso kan nanti. Nah, ini pikirannya laki-laki itu ya. Nah, itu hanya gambaran saja, hakikatnya hanya Allah yang maha tahu. Begitu pula dengan dahsyatnya neraka.
ngerinya neraka. Riwayat-riwayat yang kita dengar, siksaan yang paling ringan itu seorang penghuni neraka disuruh memakai sandal dari api neraka, atau ditaruh 2 butir kerikil di bawah kedua telapak kakinya, karena saking panasnya kemudian mendidih otaknya. Mendidih itu umup itu melekutuk itu loh, ya. Nah, mulak-mulak gitu ya. Nah, itu mendidih gitu ya. Nah, kita ambil api dunia yang paling panas. Misalnya las itu kan panas ya. Nah, jangan nyobain ya. Nah, nyobain lilin ya. Lilin itu cobain begini itu berani. Lilin itu di saat itu berani berarti ya. Termasuk api dari kertas itu tangan kita begini itu ya berani. Nah, coba sak detik berarti ya. Nah, mandek sediluk berarti ya. Tek itu mandek itu, kalau tidak ditarik berarti sarafnya ono sing pedot berarti ya. Kalau ngene kok ora ditarik itu berarti sarafnya ono sing loro berarti ya. Karena ada orang yang sakit itu tidak langsung terasa, yang mungkin agak ya diberi kekhususan oleh Allah itu bisa megang bara tidak langsung terasa, setelah 5 detik nggak kerasa blonyo berarti ya. Nah, itu kan. Nah, makanya kita dikasih refleks itu begitu panas ya langsung begini. Orang kok panas kok tenang. Loh kok panas, sudah tadi. Nah, itu berarti agak connect-nya kelamaan, loading-nya itu berarti komputer lama itu ya. Kemudian jurang neraka itu Rasulullah berjalan dengan para sahabat, kemudian mendengar sesuatu yang jatuh. Nah, sahabat ikut mendengar. Maka beliau bertanya, tahukah kalian suara apakah yang barusan kita dengar itu? Nah, jawaban standar sahabat itu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ketahuilah itu suara batu yang dijatuhkan dari bibir jurang neraka jahanam sejak 70 tahun yang lalu dan baru sampai di dasarnya. Allah semuanya yang menjadikan dan merencanakan. 70 tahun jatuh baru sampai di dasar. Nah, kayak begitu kok orang bisa berpikir, nanti saya tak mengadakan kegiatan di sana berarti ya. Gua acara bareng-bareng di neraka gitu ya. Nah, itu kalau bukan orang kafir ya tidak bisa begitu berarti ya. Itu orang yang tidak punya iman sama sekali. Ahli panjat tebing sekalipun itu tidak akan mampu berbuat apa-apa sekalipun dikasih peralatan. Memanjat, medun 70 tahun kok. Lah nek munggah itu batu jatuh loh. Batu jatuh itu 70 tahun. Lah kalau memanjat apa tidak 7.000 tahun berarti ya. Maka nikmatnya surga dan ngerinya neraka tidak bisa dibayangkan. Tetapi balasan pahala dari ibadah-ibadah, sebagian ibadah itu disebutkan angkanya atau jumlahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah dibalas dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Jadi ada yang 10, ada yang dapat 100, ada yang dapat 200, ada yang dapat 700 kali lipat. Walaupun setiap satu angkanya itu hakikatnya kembali kepada kaidah yang tadi. Salat berjamaah khairun min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat dibanding sholat sendiri. Itu artinya seorang laki-laki yang sholat berjamaah di masjid rutin 5 waktu selama 1 tahun, pahalanya sebanding dengan laki-laki yang sholat di rumah, di kantor, pos kampling, di kebun dan yang lainnya selama 27 tahun. Maka cerdaslah, beruntunglah laki-laki yang sholatnya berjamaah di masjid. Dan nah disebut apa sing orang yang masjid itu ya. Maka kembalilah ke jalan yang benar. Salah juga ya, karena sholat di luar masjid benar juga ya. Tetap benar ya. Kembalilah ke masjid ya. Masa dikasih 1 juta dengan 27 juta pilih yang 1 juta? Saya qanaah atau orang percaya. Tetap tidak percaya. Tidak ada orang percaya ya. Karena selama kita itu masih manusia tetap seneng karo duit ya. Sing kudungan, sing ora kudungan, sing jenggoten, sing ora jenggoten itu sama. Kalau sama uang, emas itu mesti seneng.
uang, emas, kendaraan, rumah, pokoknya yang dunia ini nanti semuanya senang. Nah, ada orang ditawari uang, ini 1 juta halal, ini 27 juta halal. Kok milih sing 1 juta? Harus diperiksa. Jangan-jangan kena COVID gitu ya. Nah, kena COVID terus pikirannya ora sehat gitu ya. Nah, mesti milihnya yang 27 juta. Nah, apakah pahala yang disiapkan oleh Allah di akhirat itu lebih remeh daripada 27 juta? Pahala sholat itu loh tadi. Apakah lebih remeh daripada 27 juta? Inilah kenapa banyak orang yang belum tergerak untuk sholat berjamaah di masjid. Karena keyakinannya terhadap pahala Allah, pahala surga dari Allah belum besar. Kalau sudah besar, maka seperti yang disebutkan oleh Nabi, andaikan kalian mengetahui keutamaan sholat berjamaah, niscaya kalian akan mengejarnya meski harus merangkak. Saya akan berjuang akan menuju masjid meskipun harus merangkak. Jadi andaikan masjid itu berada di puncak bukit yang jalannya terjal berbatu, berkerikil, licin itu tetap akan merangkak menuju ke masjid karena tahu keutamaannya. Nah, berarti yang tidak menuju ke masjid belum tahu keutamaannya. Oh, tapi sudah pernah membaca hadis ini berarti orang percaya. Nah, singkatnya begitu. Aku ya percaya, lah orang mangkat. Karena alasannya itu ya. Tidak berangkat, ya berarti masih lemah kepercayaannya. Nah, itu disebutkan sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lipat dibanding di luar Masjid Nabawi. Sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat dibanding di luar Masjidil Haram. Ini pahala yang disiapkan, bukan berfungsi untuk menggantikan. Nah, jadi kalau ada Pak Haji kok malah ora sholat, ya. Ini salah paham. Ya. Lu kok betul Jumatan Pak Haji? Apa kowe ora ngerti? Nah, aku ki wingi Jumatan ping 4 ning kono kuwi. Berarti ping 4 kuwi kan sama dengan 400.000 Jumatan. Berarti kan aku ngantek mati kuwi prae Jumatan ki ora apa-apa berarti ya. Nah, iki wonge lara Covid meneh berarti ya. Nah, sakit ini. Jadi itu pahala, tidak bisa menggantikan ibadah yang selanjutnya. Jadi walaupun sebanyak 100.000 dan walaupun setiap satu angkanya itu hakikatnya hanya Allah yang maha tahu, tapi disebutkan angkanya. Tapi puasa Allah hanya menyebutkan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Tidakkah ini menjadikan kita tergerak untuk semakin mengistimewakan bulan Ramadan?